Kenapa Jibril itu dijelmakan oleh Allah seperti muka laki-laki? Supaya jangan ketakutan Rasulullah. Itu saja pun dia gemetaran. Ayat yang 5 ini menjadi ayat pertama turun dalam ilmu Al-Quran dan diyakini ayat yang mengiringi penobatan Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Dalam sejarahnya usianya 40 tahun. Saya sudah menyebutkan bahwa di Arab Saudi itu banyak bukit dan banyak gua. Ada gua Sur dan seterusnya. Tapi gua yang dipilih oleh Muhammad sebagai tempatnya bertahanus itu ada pada gua Hira yang ada Jabal Nur. Bapak Ibu, kenapa itu jadi pilihan? Kajian ilahiyahnya hanya Allah yang tahu. Tapi menurut pandangan kasat keilmuan para ulama, Gua Hira itu menjadi tempat yang paling sulit dilalui oleh manusia pada waktu itu. Saya sering katakan, macam-macam awak ini tak lewat itu. Saking terjalnya bukit itu bebatuan, memang dari kaki bukit Jabal Nur itu sampai ke puncak, belum ke gua, ke puncak itu sekitar 700 sampai 800 meter, kira-kira segitu. Tapi dia terjal, datar dia, rata dia, bukan landai. Kalau landai 5 kilo pun bisa kita lalui. Dia terjal dan bebatuan. Jadi dalam dalam pandangan kita, lahiriah kita, sulitlah dimungkinkan fisik-fisik seperti manusia biasa bisa melampaui Jabal Nur itu. Sekarang bisa karena berjalannya teknologi, pemerintah Arab Saudi tahap demi tahap membuat jalan, memecah bongkahan batu besar itu dan menimbunnya dengan pasir-pasir menjadi pasir jalanan, nggak diaspal, pasir saja kayak jalan-jalan perkebunan. Lebarnya hampir 8 meter memang, lebar sekali. Nah, kenapa itu dipilih itu tadi? Supaya orang tidak bisa menjangkau, sulit menjangkaunya. Satu-satunya orang yang pertama masuk ke gua itu ya Rasulullah. Gitu kira-kira, bapak-bapak ya. Memang jangankan masa itu, sekarang ini aja kalau kita ke sana itu rasanya kalau nggak ada bantuan jalan, ada semen dan seterusnya, ya beratlah. Sekarang begitu dibuat jalan, ada tangga-tangga yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi saja pun kita menempuhnya 2,5 jam. Jalan 2,5 jam. Dari mana lah Pak? Dari kisaran kemana lah itu 2,5 jam? Jalan kakinya dah. Ya. Sampai di bukit, ternyata gua itu nggak di bukit, harus turun lagi ke arah utara. Turun kita sekitar kurang lebih 70 sampai 100 meter, baru ada suasana landai. Di situ ada gua. Gua itu ada lubang-lubangnya seperti segitiga. Disitulah kita merayap, memasuk gua itu merayap, nggak bisa jalan normal. Sekarang ini apalagi saat itu. Kita merayap seperti komodo beberapa meter, baru tiba-tiba menjadi ruang bebas gitu. Di ruang bebas itu ada sekitar 5 kali 5 meter, baru nampak ada goa. Di situ ada batu hitam. Disitulah Rasulullah duduk, dan
ada celah batu sekitar ventilasi jendela ini. Begitu dilihat, nampak Masjidil Haram. Masjidil Haram lah, kalau Ka'bah relatif tak nampak, tapi langsung kelihatan ke arah Ka'bah. Gitu. Jadi Rasulullah pas dia langsung menghadap Ka'bah itu, dan disitulah dia berkhalwat dan sholat. Nah, di situ nggak ada yang tahu, orang di situ pun nggak bisa. Tetapi Rasulullah dalam sejarahnya ada 3 kali selama dia berkhalwat ulang-alik ke rumah Khadijah. Ambil bekal, bawa bekal pertama, habis pulang, belum juga dapat wahyu, balik lagi, pulang lagi, balik lagi. Yang ketiga kali dia tidak balik lagi, baru dah datang Jibril dalam bentuk manusia, seperti laki-laki biasa. Supaya apa? Supaya Rasulullah tidak ketakutan. Kalau ada makhluk aneh di kesunyian seperti itu, jadi kenapa Jibril itu dijelmakan oleh Allah seperti muka laki-laki? Supaya jangan ketakutan Rasulullah. Itu saja pun dia gemetaran. Kok tiba-tiba ada orang di situ? Dia saja setengah mati ke situ. Atas bantuan Allah, kok tiba-tiba ada orang, tapi Allah wujudkan dia seperti laki-laki yang pada umumnya supaya Rasulullah tidak takut. Kalau seperti wujud malaikat bersayap misalnya, apa nggak ketakutan Rasulullah? Tapi supaya tidak ketakutan, dia seperti biasa datang, lalu dia bilang, Iqra. Datang-datang langsung maksa, gitu ya kan? Baca, katanya. Saya nggak bisa baca. Ma'ana Bikori, saya nggak bisa baca. Suwerlah, katanya kira-kira gitu. Orang bisa nggak bisa baca, kok disuruh baca gitu. Ya baca 3 kali. Baru dilanjutkan. Kenapa? Nabi itu dalam hikayatnya disebut buta huruf. Karena nggak bersekolah. Yang sekolah aja macam kita ini kadang-kadang bodoh. Apalagi yang nggak sekolah. Jadi Rasulullah itu memang nggak ngerti apa-apa. Disebut dia ummi. Dalam bahasa Arab ummi itu ibu. Karena itulah bayi itu dinisbahkan, disandarkan kepada ibunya. Begitu dia lahir disebut tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa artinya anak yang lahir, dilahirkan seorang perempuan, itu disebut disebut ummi. Dia nggak ngerti apa-apa. Rasulullah kira-kira begitu. Apakah itu penghinaan sebagai seorang rasul? Bukan. Justru itulah buktinya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kalau dia pintar, dia bilang orang lah itu mengada-ngada. Sedangkan seperti itu pun masih disebut Rasulullah itu mengada-ngada. Ada daja kau, kata Abu Lahab. Nampak aku kecil dulu, kau macam mana pula kau dari wahyu, kata Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi ada tulisan itu, ada kata itu, ada noktah itu, Iqra. Jadi alasan pertama umminya Rasulullah itu tidak pahamnya sebagai landasan kuat bahwa wahyu itu benar-benar datang dari Allah. Karena kalau dia nggak ngerti apa-apa memang. Kira-kira gitu. Itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Bapak Ibu, Iqra pertama kan 2 kali. Sekali dia dalam ayat pertama, kemudian Iqra wa rabbukal akram. Ada 2 kali itu. Yang pertama, menurut ulama, itu mu'allakun bitakdir namanya. Maksudnya itu menjelaskan bahwa perintah membaca itu menjelaskan atau berkaitan langsung dengan takdirnya Muhammad sebagai rasul. Itulah yang saya katakan tadi, penobatan Muhammad sebagai rasul. Sedangkan Iqra yang kedua, baca yang kedua, itu namanya lil kaun. Maknanya itu menjelaskan, memahamkan kata Iqra itu berkaitan dengan syariat. Karena sudah dijelaskan penjelasannya oleh
Allah, dan itu harus diikuti secara syariat apa yang disampaikan Allah kepada Rasul.